Nice. Jadi saat ini saya bersama dengan 3 manusia lucu yang akan menghibur masyarakat yang saat ini sedang sedih, sedang depresi, sedang marah-marah mulu di sosmed. Oh, trending ya Bang ya? Nggak tahu tuh, gue bingung. Apa sih? Jelas banget. Jadi ini untuk konteks aja untuk yang lagi nonton dan nggak ngerti apa yang dimaksud sama gue sama Tama. Jadi gue ada satu tweetnya tuh rame banget. Jadi kan kemarin Ade Armando dipukulin waktu lagi demo mahasiswa di depan gedung DPR ya, depan gedung DPR ya. Iya. Terus gue bilang bahwa itu aksi biadab, semoga lekas sembuh dan semoga yang melakukan ditangkap. Terus setelah itu gue ngomongin, gue tuh harus diakuin nggak semua orang bisa nangkap sarkasme ya. Bahkan orang yang kenal juga bisa aja nggak kenal sarkasme. Terus gue tuh lagi sarkastik sama orang yang selalu ngerasa punya pembenaran terhadap kekerasan. Boleh kok mukul kalau misalnya beda pilihan politik, boleh kok mukul selama dia pendukung klub lawan, boleh kok. Nah ini orang-orang ini tuh ada aja alasannya untuk menyakiti. Padahal gue nggak setuju. Bahkan waktu Will Smith nampar Chris Rock ini gue denger sekarang katanya anak-anak Bandung lagi pada gini-gini mulu sebelum open mic. Siap-siap. Iya. Udah ada yang open mic pakai helm sekarang. Bagus. Ada yang pakai headguard, yang mau tinju ya kan. Nah, gue bilang bahwa setersinggung apapun Will Smith tidak dibenarkan untuk mukul. Karena kalau misalkan lu hidup di negara di mana lu merasa boleh mukul setiap kali lu benar, waduh ini biadab bener ini bangsa. Kejadian dong dengan Ade Armando. Jadi gue tuh nyindir orang-orang tersebut. Sambil gue bilang ya susah lah gimana kalau misalnya orang udah pada nggak percaya hukum, jadi dia main hakim sendiri. Main hakim sendiri tuh terminologi yang belakangan ini lagi gue sebut. Gue selalu bilang bahwa hakim aja tuh sekolah, jadi lu nggak bisa main hakim sendiri. Nah, tampaknya banyak yang nggak belajar bahasa Indonesia gitu, jadi lupa majas sarkasme, nggak ngerti ini artinya apa. Dipikir gue mendukung, gila kali. Untung gue di New York, anjay. jauh kejarnya. Ya, tapi cukup tentang gue. Kita akan ngomongin sebuah pertunjukan. Pertunjukan ini akan hadir pada tanggal, coba gue cek, 16 April 2022, jadi udah mepet nih, bentar lagi. Ini ketika ini tayang, hanya dalam selang beberapa hari lagi acaranya. Acaranya ini, kalau di atas tulisannya Kota Ketawa dan Comedy Junkies Present Away Days. Di mana ini, Tama? Di Inait Kopi. Di Jalan Kemuning ya? Ya, Kemuning, Bandung. Dan Kemuning sebelah mana sih? Tama? Dekat Lapang Sidolig, perempatan Jalan Rio. Bingung ya. Kosambi saya tahu ya. Nah, Jalan Rio saya tahu. Iya. Kalau gue sama Tama Randi, kami udah kenal cukup lama. Kebetulan kalau bukan karena Tama, gue mungkin gak stand up karena gue ngelihat dia stand up pertama kali dengan founders lainnya. Terus gue, Bang Tama, aku idolamu. Aku mengidolai kamu. Nah, yang di bawah ini gue perlu diperkenalkan nih. Tama, tolong kenalin beberapa teman-teman kita ini. Ini ada 2 orang dari, ini talentnya Kota Ketawa juga Bang Panji. Ada Ahmed sama Sandi. Kalau Ahmed ini dia adalah pemuda alim asal Ciamis, komika daerah sekali, yang akhirnya kuliah di Bandung, masih sangat muda. Mencoba peruntungan di Bandung dengan kuliah dan juga mencoba stand up. Dia opener gue waktu gue ke Ciamis yang tour titap Bang Panji. Nah, kalau Sandi ini adalah ilustrator di Kota Bandung yang dimana desain-desainnya kita manfaatkan sebagai desainer Kota Ketawa juga. Nah, saya kasih panggung lah beliau biar mau bikin poster gitu. Kata Sandi, ini yang aku cari dari semua kerja keras bikin posterku. Itu kurang lebihnya ya. Dan mereka berdua akan ngisi acara ini, Away Days. Betul, sebetulnya Away Days itu adalah kita tuh promotornya, yang talent utamanya itu adalah justru Comedy Junkies-nya. Mereka yang tampil lama, kita bertiga opener mereka. Iya. Untuk yang nggak ngeh, ini tuh sebenarnya mungkin jadi kayak follow up ya, atau kalau istilah film spin off dari sesuatu yang waktu itu dilakukan oleh Comedy Junkies. Mereka pernah promo juga di kanal YouTube gue. Mereka waktu itu bikin acara. Itu ada Duto, ada Fikri ya. Fikri sama Aldi. Aldi Jadong. Betul. Nah, ya. Nah, terus udah gitu mereka kerjasama sama si Kota Ketawa nih untuk bikin acara ini. Ya. Kota Ketawa nyiapin pengisi yang mempromotori Comedy Junkies gitu.
yang mempromotori Kota Ketawa di Bandung. Nanti kita yang away day ke Jakarta bulan depan. Jadi ini 2 kali. Iya. Ya, gue ngerti. Away days-nya lu di Jakarta. Ya. Away days-nya mereka di Bandung. Di Bandung, betul. Oke. Jadi nanti away days ini yang ngisi yang versi Bandung ya, yang Bandung 16 April 2022 di Night Coffee Kopi. Ini yang ngisi siapa aja line-up-nya? Line-up-nya dari Kota Ketawa kita bertiga, ada gua, ada Ahmed, ada Sandi. Dari Komedi Jangkisnya founder-foundernya tuh ada Aldi, Fikri sama Duto, tiga-tiganya tampil. Jadi mereka mah bisa-bisaan aja nyari alasan ke Bandung mereka mah. Betul, Aldi kan sekarang ke Bandung mulu. Aldi nggak tahu punya apaan Bandung tuh Aldi. Oh, dia kan ada om-om yang miara dia. Om-om Sunda. Oke. Harga tiketnya adalah 100.000 yang tinggal yang reguler. 100.000. Udah bisa dibeli? Udah bisa dibeli. Langsung aja di DM Komedi Jangkis atau si Kota Ketawanya nanti diarahin. Oke, maksudnya Kota Ketawa maksudnya ada akun Kota Ketawa gitu ya? Iya, IG-nya Kota Ketawa, @kotaketawa.id. @kotaketawa.id atau di Komedi Jangkis IG-nya apa? @_komedi jangkis. @_komedi jangkis. Susah bener underscore-nya di depan ya. Kalau di poster sih ada nomor telepon. Nah, boleh ke nomor telepon itu juga untuk membeli ini untuk langsung. WhatsApp ya? WhatsApp, betul. Nomornya adalah 0819 101 91122. Fariz Uta. Ya. Ini juga awal-awal yang bikin poster agak bodoh Mas Panji. Ini pas kita jualan early bird itu tidak ada yang beli, tidak ada yang mau ngontak CP, ternyata di posternya salah nomor HP. Iya. Kurang 1 nomor memang. Tapi masih dikasih panggung ya? Iya, makanya hampir nggak jadi kan. Karena berkat doa Ahmed kayaknya kan yang soleh Ahmed nih. Ahmed yang mendoakan. Oke, beberapa nama di line up mungkin penonton gue udah kenal kayak Aldi, Ajadong, Duto, Fikri, Tama, Dick John MC nih. Dick John MC. Ya. Oke, nah mungkin kita coba untuk menjelajahi perjalanan karir komedi kalian. Tama nanti agak belakangan karena gue udah kenal, gue pengen nanya-nanya sama Ahmad sama Sandi dulu. Sandi, lu bener bisa desain poster? Bisa Bang Panji. Udah pindah aja ke Jakarta deh, kerja di Comika kan lagi butuh desainer nih. Boleh. Kebetulan gue juga kerja di sekolahmu Bang. Oh di sekolah makanya ini ya masih ada hubungan sama Pecahkan ya? Betul. Aduh, mantap. Masih Oke, ada. kalau gitu. Sandi lu tuh apa sekarang masih kuliah atau udah kerja? Gue sekarang ilustrator, kerja sebagai ilustrator di sekolahmu sambil kuliah juga sih, kuliah kelas karyawan. Lu tuh ini berarti stand up Indo Bandung? Stand up Indo Bandung. Udah berapa lama di stand up Indo Bandung? Belajarnya dari 2017, tapi mulai seriusnya di 2020, Bang. Apa yang terjadi tuh dalam 3 tahun itu sehingga lu baru serius di tahun 2020? Ini Tama rese orangnya, senior rese. Enggak sih, jadi di 2017 itu tuh ikutan komunitas cuman buat pengen belajar public speaking aja sebetulnya. Jadi terlepas pecah nggak pecah sih masih bodo amat pada saat itu. Ditambah juga kerja ya, jadi jarang banget ke komunitas, jarang banget open mic. Nah baru di 2020 ini pengen lucu, dikasih panggung. Iya. Harusnya itu bayaran yang beda ya Bang Panji ya, antara poster dan manggung tuh harusnya beda kan? Tergantung, saya mengikuti rezim aja. Saya nggak tahu. Anda jangan coba-coba cari backup dari sisi saya ya. Iya, saya kenal Tama lebih lama daripada saya kenal Anda. Jangan main-main Anda. Tapi waktu tahun 2017 yang bikin lu pengen stand up tuh apa? Ngelihat orang. Siapa orang yang waktu itu bikin lu pengen stand up? Siapa ya? Sebenarnya Ridwan Kamil sih. Kenapa Ridwan Kamil? Karena waktu saat itu kan Kang Emil tuh jadi orang yang jago banget ngomong depan orang ya. Kalau nonton Kang Emil tuh seneng banget gitu. Kok bisa ya orang pede aja gitu ngomong depan orang banyak. Habib Rizik juga pede kalau ngomong depan orang banyak. Betul. Pada saat itu Habib Rizik belum muncul ke permukaan, Bang. Ke permukaan lu. Iya, Habib Rizik mah udah dari lama, bro. Terus udah gitu lu ngelihat carilah cari kesempatan untuk belajar public speaking. Betul.
yang gratis. Hmm. Masuklah komunitas stand up. Iya betul. Itu. Bijak itu, bijak. Untuk orang yang budget sehari-hari masih harus dipirit-pirit, emang cari yang gratisan. Nah itu Bang Panji, makanya 2017 tuh lucu nggak lucu ya masih bodo amat. Dan di 2020 kemarin itu baru menemukan warna juga, dan Bapak Tamarandi yang menemukan warna gue tuh. Gimana caranya Tamarandi menemukan? Mana San? Waktu itu pernah nongkrong bareng. Terus ternyata Bapak Tamarandi ini memperhatikan kalau gue tuh orangnya seneng banget ngomentarin orang Bang kalau di nongkrong tuh. Kayak semisal di kafe tuh ada cewek agak aneh sedikit dikomentarin. Dijulidin lah kalau kata Bapak Tamarandi. Kayaknya Bang Tama nyuruh, nah lu terusnya kayak gini San kalau di panggung. Kayak gitu. Jadi cobalah menulis materi yang ngomongin orang, dan ternyata berjalan dengan baik sampai saat ini gitu. Gue tuh kalau ngobrol sama orang yang baru pertama kali stand up, gue tuh pengen tahu beat pertamanya kayak apa. Waktu tahun 2017 beat pertamanya kayak apa, masih inget gak? Masih, beat andalan untuk setiap closing. Closing lagi. Selalu closing selalu dipakai, Bang Panji. Itu ini ya, antara lu tuh brilian sekali sehingga beat awal-awal dipakai closing sampai sekarang, kan lu bilang andalan ya. Atau Anda tolol, beat zaman dulu masih dipakai buat closing. Tapi apa beatnya kayak gimana kalau boleh tahu? Beatnya tuh kayak gini. Dulu kan gue pernah jadi ini ya, tukang pulsa ya. Terus gue bilang tukang pulsa tuh rawan akan perselingkuhan. Karena mereka tuh kalau nyimpen nomor cewek lah itu nggak usah pakai nama samaran ala-ala cowok, nama-nama cowok gitu kayak Warman kayak gitu-gitu. Nggak usah, cukup kasih nama provider. Jadi sekalinya pun ke gap, ceweknya nggak akan curiga. Kayak misalnya lagi pacaran ada telepon, ceweknya nanya, saya telepon dari siapa sih? Oh ini dari Telkomsel. Itu Bang closingnya Bang. Closing 2017, betul. Oh, udah nggak lu pakai sekarang 2017, closingan 2017 dipakainya. 2017 itu. Ya. Tapi lucu sih, lucu. Pada zamannya gue bisa ngebayangin. Pada zamannya. Kena, betul. Ya. Oke kalau gitu. Gue geser dulu ke Ahmed. Ahmed, lu mulai stand up kapan, Ahmed? Saya mulai stand up tahun 2020, Bang Panji. Baru berarti ya, relatif baru ya? Ya, baru. Terus apa yang bikin lu pengen jadi stand up comedian setelah stand up comedian kan sebenarnya meledaknya dari tahun 2011 kan? Harusnya kan tetap ada di radar lu, tapi kenapa lu baru 2020? Nah, waktu itu teh kan baru keluar, kan dulu tuh saya pesantren. Nah, di pesantren tuh dulu tuh ada kejadian, saya tuh kan pernah pacaran sama anak kiai. Terus emang boleh pesantren pacaran, bro? Ya biasa Bang, itu Pak, backstreet gitu. Astagfirullahaladzim, bro. Lu dikasih kepercayaan, dititipkan di pesantren untuk jadi anak soleh. Lu malah zina. tapi justru karena saya soleh Bang, jadi dia mau sama saya Bang. Wah, berarti Anda menjual citra kesolehan. Seperti Anies Baswedan. Terus udah gitu? Pacaran sama anak kiai. Pacaran sama anak kiai, terus ceritanya kita LDR, dia kuliah duluan ke Yogyakarta, terus saya masih di Ciamis, masih pesantren. Ternyata dia mutusin saya tiba-tiba Bang. Nah, usut punya usut, ternyata dia selingkuh sama orang Kristen di sana. Lucu serius sekali. Iya, serius sama orang Kristen kan diselingkuhin gitu, terus galau berapa waktu, terus ada tuh anak Ciamis namanya Zam-Zam ngajakin saya, senior stand up Ciamis, ngajakin saya kalau misalnya punya apa yang dikeselin di hati mah ceritain aja lewat stand up kata dia tuh. Terus ikutan deh saya stand up, beat pertamanya yang itu. Apa beat pertamanya gimana? Ya gitu, jadi selama di pesantren tuh saya tuh bukan lomba adzan, bukan lomba baca Al-Quran, tapi saya dapat prestasi yang sulit didapatkan oleh santri-santri lain. Prestasi saya berpacaran dengan anak kiai. Dan berpacaran dengan anak kiai itu kita lakukan dengan berpacaran gaya Islami, serius gitu. Karena dia tuh terobsesi bikin saya jadi orang alim seperti bapaknya. Cuman dengan gaya berpacaran Islami itu nggak bikin hubungan kita langgeng juga. Ya waktu itu kan kita LDR, tiba-tiba dia putusin saya. Usut punya usut selingkuh sama orang Kristen. Ya kan saya heran kalau misalnya sama orang Kristen, saya juga bisa murtad. Di pesantren
di pesantren semua Islam, saya Katolik nggak apa-apa gitu. Terus bapaknya sebagai kiai sama orang-orang dihormatin, sama saya dibaptis, saya ubah jadi uskup. Gitu bang, gitu bang, bersama saya bang. Coba kayak gitu di Gontor deh. Ngomong kayak gitu di. Seram bang, seram. Oke, dan kalau si Sandi kan tadinya kan dia cuman mau belajar public speakingnya, tapi terus gitu pada akhirnya dia nemu warnanya dia seperti apa. Itu salah satu yang paling susah menurut gue. Bukan sekedar nulis joke, tapi tahu lu tuh siapa sih sebenarnya, suara lu tuh seperti apa gitu. Finding your voice itu. Itu juga sesuatu yang masih belum gue temuin di sini di New York gitu, karena gue bingung gue gue nggak tahu bagaimana suara gue tuh, my voice itu seperti apa di sini. Gue juga bingung gitu, bukan sekadar bikin joke. Dan itulah kenapa kayaknya gue pikir ini kayaknya gue masih lama nih di sini untuk bisa mateng banget. Nah, lu sendiri dari awal waktu tahun 2020 tuh udah nemu, oh gue kayak gini nih kalau stand up gitu, atau dari awal-awal lu sempat ngeliat kayaknya gue kayak Tamarandi aja deh gaya stand up-nya gitu. Ganteng maksudnya. Stand up-nya ganteng. Iya bang, justru nggak lucu ya, nggak lucu. Juga gitu bang, nanya-nanyain ke Bang Tama gitu perihal warna stand up saya gitu, karena belum nemu-nemu sampai sekarang, nggak ngerasa belum ada yang nyaman gitu loh kalau ngebawain materi-materi itu gitu. Cuman ya gitu aja, kayak marah mungkin kayak gitu aja. Tapi kadang-kadang ya, mungkin karena kayak istilah orang bau suka nggak sadar kalau dia bau. Kayaknya tuh kadang-kadang tuh kita tuh sebenarnya udah ada warnanya, tapi kita terus mencari sesuatu yang kita pikir harusnya kayak gitu, ngerti maksud gue? Jadi orang lain ngelihat Ahmed itu lu tuh udah kayak gitu, nggak mesti nyari-nyari lagi, kan bisa aja ya. Jadi nanti biar dinilai sama yang nonton. Nah, Tama ini posisinya apaan sih abang-abangannya mereka semua? Mereka ini tunduk banget sama Tamarandi. Kata, Gue tuh dari dulu pengen punya perusahaan bang, makanya gue bikin Kota Ketawa nih biar punya jabatan CEO. Gitu. Gila. Ya. Gila, gue lagi ngomong sama CEO, kaget gue. Sesama kan kita. Kan saya CEO tolol. Amin. Kalau saya Tanyain anak-anak. Kalau saya goblok berarti kalau gitu. Anak-anak tahu deh. Tadi sebelum taping ini Tama bilang Kota Ketawa kayak apa tadi bilang? Comika lokal. Iya. Comika lokal. Iya. Little Comika. Padahal Comika juga udah little sebenarnya. Jadi mikro. Mikro gitu, mikro. Tapi gue senang spiritnya. Kenapa lu pengen bikin Kota Ketawa di luar bahwa lu pengen jadi CEO? Ini gara-gara gue abis tur bang, kan keliling kota-kota satelit Jawa Barat, semuanya keluhannya sama. Mereka kalau udah pada bingung goalsnya kemana, mau ngejar Jakarta kejauhan. Terus gue ngerasa harusnya Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat juga bisa jadi mercusuarnya komedi Jawa Barat lah. Kayak Jawa Tengah, Jawa Timur mereka punya komedi Sandi sama Jiro Luger. Jawa Barat belum ada nih. Kayaknya gue nyari-nyari yang mau bikin nggak ada. Kamal Ocon males kan, pengangguran. Gusman juga sibuk. Ya udah kayaknya di angkatan gue deh yang akhirnya mau bikin. Akhirnya dari bikin 1-2 event, akhirnya keterusan sekarang udah 9 bulan gue jalan di Kota Ketawa. Udah mulai lumayan bener lah. Kamal Ocon masih hidup berarti ya? Gue pikir udah tewas loh dia. Masih Kamal Ocon masih hidup, lagi sibuk. Dia lagi jadi atlet e-sportnya ini Bumble sama Tinder. Kata dia itu olahraga, kata dia. Salah dia kalau mau nyari jodoh jangan di Bumble atau di Tinder. Coba cari ini paguyuban pesulap bisu deh. Coba cari. Pasti nemu dia di situ orang-orang kayak Limbat dan kawan-kawan. Kayaknya lebih masuknya ke arah sana. 9 bulan berarti lu mulai pas di pandemi? Betul. Di Agustus 2021 gue mulai. Tur lu itu kapan gue lupa? Tur tuh Februari 2021. Kayak apa tuh? Itu kota-kota turnya ya, bukan kalau pamungkasnya kan yang akhirnya ada di Comika.id ya? Betul. Itu pun kalau turnya sendiri gimana waktu itu? Turnya lumayan seru sih karena gue ke 5 kota kan. Terakhirnya Bandung. Itu pun Bandung sempat gagal karena gue dapat sponsor sebetulnya buat tur, tapi sponsornya itu dia punya brand tapi sponsor gue tuh personal yang punya perusahaannya, dan beliau meninggal karena pandemi.
Iya. pas gue mau ke Bandung. Jadi emang Bandungnya ketunda lama tuh, makanya. Gara-gara lu berarti meninggalnya? Enggak, dia nggak ikut bang. Dia di rumah aja. Gue mah sampai sekarang alhamdulillah belum pernah. Tapi mungkin jadi ribet karena ngurusin lu. Iya ya mungkin ya, kasihan ya. Iya. Maaf Gue ya, mau Bimo bikin ya. tambah bersalah aja. Tapi seru karena di beberapa kota itu ya, gua karena masih pandemi ya, gue juga harus ngitungin tempat duduk dan segala macam, jarak, nyari tempat yang agak-agak luas dan segala macam. Tapi seru, dapat banyak input juga karena gue cari turnya di satu kota yang dekat dengan kota lain kayak Majalengka tuh, yang datang komunitas Cirebon sama Kuningan datang semua tuh komunitas stand up-nya. Jadi gue bisa sambil sharing. Akhirnya sharing-sharing itu yang bikin kota ketawa akhirnya. Sorry, kotanya apa aja tuh tur lu? Jawa Barat tuh? Ciamis, Ciamis. Bandung, Cimahi, Majalengka, sama Cikampek. Kondisi komunitasnya gimana di sana? Kan banyak yang tiarap ketika pandemi terus nggak bangkit ketika sekarang udah disuruh aktif lagi sama Ajis. Tapi untuk yang di Jawa Barat kemarin gimana? Masih cukup menggeliat kah? Yang gue datengin tur dan yang gue masih keep kontak dan mereka tahu kota ketawa pergerakannya kayak gimana. Sekarang tuh sangat aktif bang. Kayak Cimahi itu bulan depan dia 1 bulan penuh setiap hari ada stand up di satu tempat. Dia bikin comedy club. Iya, full tiap hari. Cimahi kayak gitu. Yang ngisi Cikampek, orangnya masih itu aja padahal. mereka jadi ada yang ngajak beberapa Bandung, talent kota ketawa dan diajak juga. Jadi kan Jawa Barat juga yang dekat-dekat banyak ya. Jadi mereka ajak Jatinangor, ajak mana gitu. Bagus. Karena kalau misalkan dia tiap hari orangnya masih sama-sama aja, selama sebulan ketemu sama penonton, kelar-kelar jadi keluarga tuh. Kayak akrab banget tiap hari ketemu. Iya. Ya, nah terus berarti kota ketawa ini sebenarnya cita-citanya apa? Simplifikasi daripada, kan kalau Comika bikin komik hidup dari karyanya. Kalau cita-cita gue tuh yang sebelum itunya bang, gue pengen bikin komik bisa punya karya gitu. Itu sih cita-cita gue. Makanya kayak kaget gak bang bahwa digital download pertama orang Bandung yang masih tinggal di Bandung tuh gue. Baru pertama kali masuk. Wah bagus. Gue mau nanya kagetnya gimana, tapi udah kaget duluan. Bagus. Gue tunjukin tadi. Yeah. Gitu kaget. Ahmed nggak kaget, gue lihat. Ahmed lu nggak kaget lu? Gimana kagetnya, Met? Enggak. Kan udah tahu, Bang. Gue nggak ngeliat waktu lu kaget pertama kali, coba lu kaget gimana dulu. kagetnya, Man? Gimana, Met, kagetnya, Bang? Waduh, gimana? Kan dia baik banget nih, anak baik banget. Sandi ini lucu banget kagetnya nih. Sandi paling lucu nih kagetnya nih. Ayo, San. Sandi. Pasti. Gimana kagetnya, San? Coba Bang Tama ulangi lagi tadi statementnya. Gue tuh adalah komika pertama yang tinggal di Bandung sekarang yang punya digital download di Comika, San. Bagus. Lu kaget apa mau terbang lu kenapa begini-begini? Ini gue keluar layar Zoom lu gue lihat. Tapi emang lu yang pertama? Yang tinggal di Bandung sekarang, iya gue yang pertama. Kamal belum, Gusman belum, Anto belum. Gue yang pertama, Bang. Gue yang kedua, Bang. Belum ada yang kedua. Lu kelarin dulu poster, nomor telepon yang benar. Ya, Bang. Sorry. Kocak lu emang. Kedua siapa kira-kira ntar? Selain pengakuan Sandi ya, tapi prediksi lu siapa, Tam? Kemarin sih si Kota Ketawa bantuin juga ngerekam yang Cekas. Terus yang Kamal Ocon juga gue bantuin kemarin untuk rekamnya. Sekarang jadi kayaknya lihat yang gue sederhana aja bisa nih kayaknya. Akhirnya pada bikin juga. Yang bikin show sekarang direkam semua di Bandung. Iya, menurut gue tuh harus diubah pemikiran bahwa spesial tuh harus gedung ratusan bahkan ribuan gitu. Spesial tuh karya gitu. Orang selalu mikir, tapi gue pertamanya kan mesti bagus. Nggak ada spesial pertama bagus. Louis C.K. juga spesial pertamanya katro. Cuman satu orang yang spesial pertamanya langsung bagus sampai sekarang masih bagus tuh namanya Chris Rock. Dan kita kan bukan Chris Rock ya. Maksudnya bagus secara komedik ya. Secara komedik kayak udah anjir ini udah keren banget gitu. Sisanya mah sampah gitu. Nah, Gusman Sige enggak. Gue pikir Gusman mau bikin juga. Gusman mau bikin bulan Mei dan itu direkam juga. Iya, kalau enggak gue tempeleng tuh orang tuh. Udah keluar agak kelihatan karyanya gue lihat. Betul. Bahkan yang muda-muda maksudnya kayak Sandi dan lain-lain kalaupun nanti mau bikin show si Kota Ketawa mau kerjasama untuk ngerekamin secara proper. Ya. Sebenarnya kalau di Amerika Serikat ini malah lebih enak entry-nya. Artinya kebanyakan di sini tuh targetnya tuh karya pertamanya itu 30 minute special. Itu lazim di sini. Jadi special pertama kita tuh special 30 menit. Nah, nanti special 30 menit itu karena mungkin level karirnya belum gede-gede banget ya. Jadi mereka tahu bahwa
30 minute specialnya ini nggak akan ada di Netflix gitu misalnya atau di Amazon Prime atau di mana. Mereka biasanya kerjasama sama Comedy Central atau bahkan mereka taruh di YouTube mereka sendiri. Tapi biasanya 30 menit specialnya itu akan jadi alat untuk ngegenjot karir mereka gitu. Jadi ada ajakan untuk manggung, jadi justru ada ajakan taping special yang 1 jam gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih mesti dicuci aja anggapan bahwa special tuh mesti megah gitu, enggak juga. Kemarin juga gue bikin apa tuh? Keadaan Kahar kayaknya cuma 66 orang. Jadi ya waktu Keadaan Kahar itu kan walaupun streamingnya 1000, tapi maksudnya di tempat tuh cuma 66 orang gitu. Jadi sebenarnya yang penting kan ada panggung, ada backdrop, ada penonton, ada materi stand up, ya udah jalan gitu. Betul. Si Ahmed sama sama Sandi nih ada target nggak mau bikin spesial kapan? Ada keresahan yang cukup banyak sehingga bisa dikumpulin setengah jam aja gitu. Udah pada ada belum? Setengah jam kemarin ada sih Bang Panji waktu pernah diajakin show sama Eki itu. Sama Eki sama Bang Tama juga itu nyampe enggak setengah jam pas sih 27 menitan ya waktu itu. Ya 27 kan. Tinggal Not bad. Iya. Ahmed? Gue sih targetin sih Ahmed, gue targetin juga Bang karena ada 9 talent Kota Ketawa, targetnya 9-9-nya kalaupun gak sendiri ya bisa gabungan 2 orang 3 orang, gue pengen bikinin 30 menitan gitu sampai akhir tahun tuh semuanya harus punya. Ya, tantangan dari ngajak talent-talent kita untuk bikin spesial adalah kekhawatiran mereka nggak punya materi lagi yang bisa dipakai nanti. Kebayang nggak? Jadi mereka posesif sama materi yang mereka punya. Makanya kalau di Comika tuh kan ada fasilitas kombut tiap bulan sekali, semuanya pada kombut untuk membantu nulis. Terus di Comika kan juga ada open mic kan, jadi mereka bisa naik. 9 ini mesti yang bikin mereka mau bikin spesial adalah fakta bahwa mereka udah siap untuk selalu nulis lagi aja gitu. Jadi moga-moga Ahmed sama Sandi masih rajin nulis supaya bisa. Karena gua di New York itu ya, habis stand up tuh materi stand up itu gua uploadin ke Instagram. Karena gua ngerasa gua masih bisa nulis yang lebih baik lagi dari ini. Walaupun ini misalnya berhasil bikin orang ketawa, tapi kayaknya ini belum deh. Udah gua buang aja deh, biar gua bikin lagi yang baru. Kalau nggak gua buang nanti gua pakai mulu gitu. Dan joke-nya levelnya segitu-gitu aja. Jadi emang mesti dibiasain untuk dinaikin gitu. Nah, tadi 9 talentnya Kota Ketawa siapa aja berarti? Ini 2 nih, Ahmed sama Sandi. Termasuk gue 3 kan. Gue dihitung juga kalau gue ada Ricky Riti yang kemarin 5 besar Firman, ada si Ricky. Siapa lagi Ki? Talent-talent kita ada Diki Powerful yang agak lamanya, ada siapa aja sih kita? Lupa. Nick John, Giawan sama Eki. Wow. Eman sama Eki sama Eman Junot. 9. Oke. Ya. Oke, nah jadi mereka, gue asumsikan orang-orang yang udah gabung ke Kota Ketawa tuh juga sepakat bahwa ini kayaknya gue akan lebih serius di stand up gitu, karena itu yang lu provide kan? Betul. Gue juga ngikutin banget Comika sih, kayak ada open house-nya, open mic open house, terus kombud, fasilitas kombud. Kebetulan udah punya kantor juga, basecamp, jadi tempatnya ada coffee shop-nya juga, jadi bisa dibikin open mic rutin di situ. Ini tempat lu sekarang nih? Iya, di tempat gue sekarang. Oh. Itu di sebelah situ lu siapa? Di sekitar lu? Gak ada ya. Kalau si Ahmed tuh di dalam kantor banget, agak jauh sih dari sini. Keluar Matt. Samperin Tama, Matt. Sini, Matt. Jauh. Ini di kamarnya anak-anak. Jadi di basecamp gue ada kamar, Bang. Jadi kalau komik luar Bandung mau ke Bandung mau nginep kayak Markas Comika, nginep sini aja gitu. Daerah mana? Di Cibadak. Nice. Punya siapa? Gue kerja sama ada Cibadak Creative House gitu. Oh iya bener deng. Lucu banget. Udah balik lu. Balik. Sandi di mana Sandi? Di rumah Bang. Kenapa lu nggak bareng sama mereka? Nggak solid ya? Enggak. Emang agak renggang sih Bang Panji jadi. Oke. Tama, Ahmed sama Sandi, nanti di acara lu akan bawain set seperti apa? Kayak Tama apakah masih bawain beat dari turnya kemarin beberapa ataukah ada yang baru? Terus kisarannya apa? Terus Ahmed sama Sandi setnya seperti apa? Masing-masing durasi berapa berarti? Kalau yang Comedy Junkies-nya karena ini show-nya mereka, hitungannya mereka 30 menit per orang, kita bertiga 15. Jadi sekitar 2 jam lebih dikit ya? 2 jam lebih ya total. Ya. Lu bawain materi apa, Tam? Gue baru semua Bang, 100% baru. Di luar kitab.
Kemarin gue sempat open mic sekali juga, 2 kali, dan juga kombut. Pengen nyoba justru keluar dari titap, tetap warnanya warna gue, tapi gue nyobain hal-hal baru yang belum pernah gue coba. Kayak gue tuh nggak bisa di panggung percakapan 2 orang. Nah, gue cobain nanti di Comedy Junkies ini percakapan, main storytelling, asalnya nggak bisa gue cobain, biar evolve aja. Ya, gue setuju. Ini ya dibutuhkan keberanian juga untuk sedikit keluar dari yang kebiasaan, karena biasanya ada learning curve kan untuk bisa jadi bagus, ada prosesnya. Tapi biasanya kalau nggak digituin ntar nggak mulai. Frimawan aja spesialnya ada storytelling. Si Odi Ajalah itu dikenal kan materinya kan karena dia kan julukannya kan adalah pelawak murni ya. Jadi dia kan segala macam tuh, dari plesetan juga, main tebak-tebakan juga, tapi secara umum dia dikenal beatnya tuh pendek-pendek gitu. Ketika bikin spesial bentuknya storytelling sepanjang spesialnya. Jadi menarik aja ngeliat orang masih mau untuk tumbuh gitu, padahal kan udah nggak muda lagi. Oke, berarti Tama baru semuanya. Kalau Sandi yang dari Telkomsel masih keluar nggak? Enggak dong. Ya. Mungkin lebih ke dari Excel sekarang ya, dari Excel. Apa lu? Enggak, lebih ke apa ya? Di dilemanya gue jadi ilustrator Bang Panji, terus sama ngomongin seseorang dan ngomongin Comedy Junkies, itu aja sih. Seseorang kayak misterius banget. Enggak misterius, cuman orang ini emang selalu gue omongin aja karena gue gedek banget sama orang ini. Ridwan Kamil ya? Bukan dong. Iya sih, sekarang Kang Emil udah kurang. Iya gitu, sosokan lu emang lu. Oke, berarti itu kurang lebihnya ya. Kalau Ahmad Rifail? Saya mau ngobrolin teman-teman saya waktu di pesantren, Bang. Soalnya saya punya teman di pesantren sekarang murtad, sama yang di luar di pesantren ada juga teman saya yang mualaf. Jadi kayak bursa transfer gitu loh, Bang. Ini aneh banget sih. Ini yang teman lu yang murtad ini bukan yang mantan lu? Bukan. Kayaknya masalahnya di pesantren lu deh. Kayaknya. Hah? Kok teman pesantren lu pada murtad semua? Enggak, cuman baru satu, Bang, itu baru satu. Ya, yang ketahuan. Udah 2, satu sama mantan lu jadi 2 udah. Satu laki, satu perempuan. Enggak. Mantan saya Hafizoh, Bang. Dia penghafal Al-Quran, jadi dia kuat sama ajaran agama, tapi nggak kuat kalau misalnya sama laki-laki muslim kayaknya. Oh, pacarnya ya, gue lupa ya, bener. Pacarnya ya. Pacarnya yang agama lain ya. Dianya mah enggak ya? Enggak. Belum kali. Ya. Ya kan kita nggak tahu ya. Moga-moga si pasangannya dibawa masuk ke Islam ya. Udah meninggal, Bang. Siapa yang meninggal? Selingkuhannya yang Kristen itu meninggal. Gara-gara? Bronkitis. Belum sempat masuk Islam lagi ya? Iya, belum sempat. Ya udah, nggak apa-apa deh. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah si anak-anak Comedy Junkies sendiri setnya gua asumsikan kurang lebih sama kayak set waktu mereka kemarin ya? Iya, betul. Ya. Dan lu kan kemarin ke sana juga ya? Gua sih nggak ke sana, tapi gua sempat nonton Duto sama Aldi tuh udah sering banget lah. Ya. Kurang lebih setnya mereka bawa ke sini. Terus gitu nanti lu away day ke Jakartanya? Itu di bulan Mei, bulan depan. Bulan Mei. Oke, kalau gitu. Kalau dibutuhkan untuk mampir-mampir lagi, silakan kabarin gua aja ya, mampir ke YouTube gua. Sekali lagi untuk yang lagi menyaksikan, ini Kota Ketawa dan Comedy Junkies nih kolaborasi untuk bikin acara namanya Away Days. Jadi sekarang yang 16 April 2022 di Bandung di Innight Coffee di Jalan Kemuning, Sumur Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung. Tiketnya tadi berapa? 100.000? 100.000. Bisa dikit lah. Bisa dibeli di WhatsApp aja atau di DM ke IG Kota Ketawa atau Comedy Junkies. Ya, Kota Ketawa atau Comedy Junkies, dicari aja di Instagram. Nanti lu bisa DM untuk mendapatkan tiketnya. Acaranya mulainya jam berapa nih? Jam 7. Jam 7. Sekitar 2 jaman lebih, berarti selesai 9 lebih gitu kurang lebihnya ya. Iya, kalau gue sih kalau nama-nama yang gue kenal sih gue bisa endorse ya, kayak Aldi, Duto, Fikri, Tama,
Gue tahu mereka seperti apa, jadi udah pasti solid dan menyenangkan. Soalnya ini warnanya juga nggak ada yang sama, gue lihat-lihat. Sandi sama Ahmed barusan sudah menunjukkan karakter mereka seperti apa, udah ngasih tahu beat mereka seperti apa. Moga-moga cukup. Mari kita dukung usaha mereka berdua, terutama Sandi karena sebagai desainer poster kayaknya dia ngaco mulu kelakuannya, jadi biar dia jadi pelawak aja. Dan tonton mereka 16 April 2022, membantu lo untuk bisa nyari hiburan dikit lah. Kita ini sebagai komedian ya, emang cita-citanya itu cuman pertama kami para pelawak ini emang seneng bikin orang ketawa, karena orang ketawa dengar omongan kami itu kayak suntikan energi gitu. Tapi di sisi lain kami juga tahu rasanya capek, rasanya sedih, rasanya bete gitu, dan suka nyari-nyari hiburan komedi juga. Nah, moga-moga ini adalah hiburan komedi untuk lu semua. Tama, Ahmed, Sandi, terima kasih banyak. Ada lagi yang belum sempat gue tanya tapi perlu diinformasikan? Tiket sisa sekitar 15 lagi. Jadi nggak tahu pas ini tayang, coba aja siapa tahu masih ada. Ya. Kalau pengen tahu info-info tentang acara komedi di Bandung bisa ke standupindo_Bandung atau ke kotaketawa.id. Ya, dan kalau misalkan ternyata udah penuh, lu berdiri aja di depan si Innight Coffee, sudah gitu, buka, kami mau nonton gitu. Paling lu disembur sama Branwir. Kayak demo. Oke, gitu. Makasih banyak guys, dan moga-moga semuanya pecah, dan moga-moga pecah jadi bensin untuk terus ngembangin karir supaya karirnya jadi oke. Siapa tahu kalian nyusul gue di sini. Nggak ada teman. Bang Panji. Nah, Bang Panji. Mau nitip promo dong, tanggal 15 digital download gue juga meluncur. Yang bener lu? Iya, tapi di platform lain, bukan di Comika. Boleh. Di mana? Di MLI? Di Pitch Play. Oh, di Pitch Play, PICPLAY. PITCH. Oh, PITCH. Ya, aplikasi juga buat streaming online. Oh, nice. Masukin sana sama gua. Pitchplay.com. Ya. Iya. Oke. Apa nama sponsornya? Opener titapnya Bang Tama. Jangan opener titap gua pas di Bandung, dia rekam jual di terpisah. Oh, nice. Oke, kalau gitu. Ahmed, lu nggak ada apa-apaan lu, Med, yang mau dipromoin, Med? Belum, Bang, belum. Gue samperin lu ya, anjing lu emang lu. Apa kayak dagang apa kayak. Ini Bang, ada Bang, Jawa. Iya, oke, kalau gitu. Sekali lagi. Ada lagi? Kemudian naikin? Tama, ada lagi? Udah, cukup. Oke. Siapa tahu, semoga ada waktu ketemu pengen ngobrol banyak tentang Kota Ketawa. Amin. Gua lebaran sih mudik, tapi nggak lama memang. Tapi nanti kita coba janjian aja. Siapa tahu kita bisa ketemu antara gua ke Bandung sih agak nggak mungkin, tapi siapa tahu lo agak niat. Gua ke Jakarta amat. Niat banget Bang. Gas ke Jakarta. Go. Ya. Bawa Ahmed sama bawa Sandi ya. Iya. Ya, mau gua kurung di musola. Aman. Ya. Oke, kalau gitu. Makasih banyak guys. Bye-bye. Siap. Bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.